Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya adalah Medical Shock ya. Kali ini kita akan melakukan patofisiologi tentang KNAPS ya atau glomerulonefritis akut pasca streptococcus ya. Jadi kan kita ada membahas tentang tata laksana, definisi, etiologi, epidemiologi, ya, diagnosis juga kan. Dan kita sekarang akan membahas tentang patofisiologi lengkap dari KNAPS ya. Nah, pertama-tama itu ya etiologinya kita tarik ya dari riwayat infeksi sebelumnya tadi kan, misalkan tadi ada riwayat infeksi saluran pernapasan atas atau riwayat faringitis ya, infeksi ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, atau riwayat kulit ya, kulitnya borokan seperti impetigo crustosa, impetigo bullosa ya, atau seperti pyoderma ya gitu ya, infeksi kulit sebelumnya kan yang disebabkan oleh streptococcus beta haemolyticus ya. Nah, ini juga karena abnormalitas sistem imun juga ya, karena sistem imunnya ya terlalu lebay sih ya. Jadi ya karena ada patogen juga ya, ini patogen ya, grup A streptococcus beta haemolyticus ya. Dan dimana nanti kalau misalkan gold standarnya itu kan lepasto ya sama protein C3 ya. Jadi lepastonya itu nanti meningkat, protein C3-nya nurun, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi hipersensitivitas tipe 3. Apa tuh hipersensitivitas tipe 3? Yaitu kompleks antigen antibody ya. Ya, kalau misalkan pada glomerulonefritis itu dia IgG dan IgM ya yang main ya, yang mengendap di kapiler glomerulus ya, di pembuluh darahnya glomerulus gitu ya, sehingga terjadi reaksi vaskulitis. Ini vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah ginjal ya, yang dimana ya kenanya kan di ke arterial afferent nanti kan ya, itunya bakterinya gitu kan, bakterinya ke arterial afferent ginjal, nanti ke kapiler glomerulus ya, nanti pas di kapiler glomerulus nanti ya berantem tuh ya, ada sel imun juga nanti kan, dan juga nanti kan bakteri yang grup A Streptococcus beta haemolyticus kan nanti kan sekresinya sekresi streptolisin ya, streptolisin ya, ini streptolisin ya. Nah, kalau pas patogennya ini sekresi streptolisin, yang dimana nanti ya dia akan beraktivasi tuh ya sama antigen antibody kompleks nih fotonya ya. Nah, itu nanti dia ya mengendap di kapiler glomerulusnya juga, sehingga akan mengaktifasi sekresi sel imunnya ya. Nanti juga berdekat gitu ya, ketemu sama sel imun, nanti membentuk reaksi antigen antibody kompleks ya, yang dimana nanti juga akan ya itunya pas ngedetek antigennya streptolisin juga kan, sama ada antibody kompleksnya, itu akan sekresi sitokin ya, prostaglandin ya, PGE2 dan serotonin ya, yang dimana nanti kalau serotonin itu ya dia kan kayak aktivasi reseptor nyeri ya, sama kan di situ kan ada deket-deket ini ya, ada nervus juga kan, yang kalau misalkan kalau dia ada nervus gitu kan dekat situ ya, nanti kan mengaktifasi reseptor respon nyeri atau nociceptor ya, jadi ke medulla oblongata, pons gitu kan, yang di batang otak, ini mengaktifasi respon nyeri, sehingga ya terjadi nyeri ketok, regio postovertebrae, dan nyeri saat berkemih ya, atau buang air kecil ya gitu. Maksudnya ini nyeri ketok regio postovertebrae itu adalah nyerinya tuh kayak menjalar ke belakang ya, seperti kayak misalkan dia nyerinya tuh ya menjalar ke belakang kan ginjal kan ada di organ retroperitoneal ya, yang dimana kan di organ retroperitoneal nih ya, organ retroperitoneal ya, yang dimana kalau misalkan nyerinya di ginjal itu ya ke belakang gitu kan, ke vertebra, makanya dia nyerinya menjalar ke tulang belakang, dimana nyeri ketok regio vertebra. Dimana tuh cara PS-nya ya, diketok aja ginjalnya gitu kan, nyeri dia gitu. Itu pada serotoninnya. Kemudian juga pada prostaglandinnya nih ya, PGE2 juga akan mengaktifasi di pusat termoregulasi ya, nanti ke adenohipofisis ya, ke hipofisis anterior, dan kemudian ya mengaktifasi regulasi, jadi demamnya menjadi meningkat ya, sehingga terjadi demamnya ya nggak turun-turun ya, demam kronis. Dan juga karena ada respon inflamasi juga ya kan, karena dia sekresi sitokin kan, kayak interleukin 1, interleukin 6, sehingga terjadi respon inflamasi ya. Nanti juga pas pemeriksaan penunjang terdapat leukositosis, dan juga pada marker peradangan non spesifik nanti ya namanya tuh C-reaktif protein ya, tapi ini markernya tuh nggak spesifik ya, jadi kalau misalkan CRP-nya meningkat berarti tanda ada inflamasi gitu kan. Nah, itu juga respon inflamasi meningkat itu akan menyebabkan terjadinya rusaknya sel podosit ya. Sel podosit itu apa? Sel podosit itu sel yang ada di
kapiler glomerulus ya. Itu fungsinya tuh untuk filtrasi ya. Misalkan sel produksinya rusak ya, otomatis ya filtrasinya ya rusak lah ya. Jadi menyebabkan kapiler glomerulusnya rusak, bocor, sehingga ya terjadi gangguan filtrasi kan glomerulus kan fungsinya kan untuk filtrasi ya. Jadi kalau glomerulusnya hancur ya filtrasinya itu bocor gitu kan, nggak bisa ngefiltrasi, yang dimana nanti protein-protein besar gitu ya seperti albumin ya, globulin dan apa ya kayak albumin, globulin gitu ya, nanti masuk ya ke urin, sehingga terjadi proteinuria ya. Kalau darah apa? Hematuria. Sel PMN apa? Urea ya. Banyak sel imun dalam urin ya, urea yang diekskresi ke urin ya. Nanti pas diekskresi itu dan urinnya tuh nanti warnanya kayak Coca-Cola ya. Kayak warna ke hitam kemerahan gitu dia kan. Kayak karena udah tercampur protein, darah dan sel imun. Yang dimana nanti pas pemeriksaan penunjang nanti bisa didapatkan ya kreatinin ya atau ureum juga bisa, ureum atau kreatinnya meningkat, dan juga protein urobilinogen dan bilirubinnya itu positif 2 atau positif 3 karena ditandakan terdapat gangguan pada ginjalnya kan. Kemudian juga ya glomerulus ya bergangguan filtrasi ya. Kalau misalkan filtrasinya itu terganggu ya nanti produksi urinnya menurun sehingga terjadi oliguria. Jadi di pasiennya tuh kencingnya ya sedikit kan gitu, BAK-nya sedikit ya, misalkan 2 sampai 3 kali sehari gitu kan. Kemudian juga karena protein besarnya itu kan ya, protein besarnya hancur ya, protein besarnya itu malah ke urin ya, sehingga terjadi hipoalbuminemia ya. Ini kan hipoalbuminemia ya, hipoalbuminemia ya, yang dimana ini kan kalau misalkan dari fisiologi misalkan albuminnya turun menyebabkan tekanan onkotiknya menurun. Tekanan onkotik itu apa? Tekanan onkotik itu berarti kan tekanan yang ya, menjaga agar darah itu berada tetap di cairan intravaskular. Jadi menjaga sel darah merah gitu tetap di cairan intravaskular atau di pembuluh darahnya kan. Kalau misalkan tekanan onkotiknya turun ya otomatis ya cairan gitu-gitu yang ada di intravaskular yang merembes ke cairan ekstraseluler menyebabkan terjadinya apa? Edema perifer ya, edema pada tangan, kulit ya, wajah, edema pada orbita, atau nanti komplikasinya bisa menyebabkan terjadinya edema anasarka ya. Jadi anasarka, jadi edema seluruh tubuh gitu kan pada pagi hari gitu kan ya, karena ada aktivasi HPA aktif juga gitu kan, meningkatkan terjadinya edema ya. Nah kemudian ini ya respon inflamasi ya, biasa kan kalau respon inflamasi itu menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler ya, vasodilatasi pembuluh darah, sehingga nanti juga akan profusi renalnya terganggu ya, GFR-nya terganggu ya. GFR itu glomerular filtration rate ya, atau laju filtrasi glomerulus jadi terganggu kan. Nah itu sehingga akan ya di sini ada beberapa ya, seperti kalau misalkan ya respon inflamasi kan juga akan merusak ginjal ya, nanti sehingga kan ginjal kan dia ada hormon eritropoietin ya, karena hormon eritropoietinnya turun ya otomatis ya nanti pas disumsum tulang produksi sel darah merahnya turun juga, otomatis terjadi anemia ya, seperti gejala 3L ya, mati lesu atau konjungtivanya anemis ya, atau mukosanya anemis gitu kan, kulit pucat, dan nanti pas PP ya hemoglobinnya juga turun gitu kan. Kemudian pada perfusi renal ya, GFR turun ya, dideteksi nih ya sama makuladensa. Di makuladensa itu kan kemoreseptor ini ya, kemoreseptor ginjal ya, termasuk bagian dari aparatus juxtaglomerular bareng sama sel granular juga kan. Nah pasti dideteksi sama makuladensa ya, kayak kok perfusinya nurun nih ya, nanti perfusinya nurun ya dideteksi tuh ke ini, dideteksi. Nah nanti akan mengaktifkan kemoreseptor sehingga akan aktivasi medula oblongata untuk meningkatkan laju pernafasan ya, kayak peningkatan otot-otot ekstra tambahan ya, kayak otot sternocleidomastoideus, nanti juga akan kerja lebih meningkat ya, intercostalis dan segala macam ya. Nanti juga akan jadinya laju pernafasannya naik dan terjadi sesak napas ya, atau dyspnea gitu kan. Kemudian untuk sel granular ya, sel granular itu kan ini ya fungsinya untuk sekresi renin ya. Nanti juga sel makrodensa masih nyalain sel granular ya melalui sinyal parakrin ya. Jadi parakrin itu sinyal sel antar sel gitu. Nanti sel granular nanti akan sekresi ya udah RAS kan, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Renin nanti akan mengaktifasi angiotensin 1 ya yang dibuat dari hepar ya, nanti angiotensin 1 tuh ke paru dulu ya, ke namanya tuh enzimnya
angiotensin converting enzyme mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, nanti angiotensin 2 akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi arteriol kan, dan retensi natrium di ginjal ya. Jadi natriumnya tuh ditahan ya. Nah ini sih buat mekanisme kompensasi ya, tetapi karena ini kompensasinya berlebihan sehingga tekanan darahnya meningkat. Kenapa tekanan darah meningkat? Karena vasokonstriksi arterial kan, dia resistensi tekanan darahnya kan jadi meningkat ya. Jadi tekanan darahnya meningkat dan retensi natriumnya juga akan meningkat juga kan, soalnya kan natrium kan dia cenderung mengikuti air ya. Jadi kalau cenderung mengikuti air, retensi natriumnya, sehingga volume darahnya meningkat, sehingga tekanan darahnya meningkat gitu. Ada di fisiologi Sherwood ya kalau mau lihat ya. Sehingga terjadi hipertensi renal ya. Jadi ya ini dia pas di PF ya, tekanan darahnya meningkat ya, hipertensi tingkat 1 atau tipe 2 kan ya. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.